Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang peran manajemen SDM dan tren strategi HR. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sucisco Saputri dan rekan saya. Dan saya Yofriana Yeni Fahid. Dan ada satu lagi, Yanio. Baik, langsung saja kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, yang pertama adalah pengertian manajemen SDM. Secara garis besar, pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai pergerak suatu organisasi, baik itu dari institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembang kemampuannya. Mana- Manajemen sumber daya manusia disingkat sebagai MSDM. MSDM ini adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peran sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, secara dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goals bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Jadi, MSDM ini didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Yang berikut ada tujuan manajemen SDM. Tujuan khusus manajemen sumber daya manusia adalah memberikan kepada organisasi satuan kerjaan yang efektif untuk mencapai tujuan manajemen. Personalia akan menunjukkan bagaimana sumbernya akan menunjukkan bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan, mengembangkan, menggunakan, mengevaluasi, dan memelihara karyawan dalam jumlah atau kuantitas dan tipe atau kualitas. Berikut ada tujuan-tujuan MSDM terdiri dari 4 tujuan, yaitu yang pertama ada tujuan organisasional yang dimana ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun secara formal suatu Departemen Sumber Daya Manusia ini diciptakan untuk dapat membantu para manajemen, namun demikian para manajemen tetap bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. Yang kedua ada tujuan fungsional. Ini ditunjukkan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga ada tujuan sosial. Ini ditunjukkan secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tanggapan-tanggapan masyarakat melalui tindakan meminimalisasi, maaf, masyarakat melalui tindakan meminimalisasi dampak negatif terhadap organisasi. Yang keempat ada tujuan personal. Ini ditunjukkan untuk membantu karyawan dalam mencapai tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Jadi, tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan kepada para karyawan agar dipertahankan, dipensiunkan, dimutasi, atau dimotivasi untuk meningkatkan kinerja. Yang berikut ada strategi mengatasi tantangan dalam penggunaan teknologi dalam MSDM. IMDM. Menurut Ogesus
Vita Putri et al. 2024, untuk menghadapi tantangan dalam penggunaan teknologi dalam manajemen sumber daya manusia, itu adalah ada dua, yaitu yang pertama, penajaman hard skill. Hard skill ini adalah keterampilan teknis yang diperoleh melalui pelatihan formal, latihan, dan pengulangan. Keterampilan ini menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan global di era digital. Yang kedua, ada memperkaya soft skill. Nah, di mana soft skill ini adalah keterampilan non-teknis yang berhubungan dengan cara kita bekerja dan berinteraksi. Jadi, keterampilan ini berkembang dari pola pikiran dan kebiasaan selama bertahun-tahun. Yang berikut selanjutnya ada penguasai bahasa asing. Menguasai bahasa asing ini juga seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau Jepang adalah langkah awal yang penting untuk bersaing di era digital. Kemampuan berbahasa asing membuka peluang untuk berinteraksi dan berkolaborasi dalam konteks global yang sangat penting dalam lingkungan digital yang semakin terhubung. Yang berikut yang terakhir ada mencari pengalaman. Pengalaman praktis adalah kunci untuk menerapkan pengetahuan secara efektif. Memasuki ekonomi praktik digital melalui berbagai platform dan kesempatan praktikum akan membantu kita memperoleh pengalaman yang sangat berharga dan relevan dalam industri digital. Yang berikut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada pengertian strategi HR. Nah, di sini pengertian strategi HR menurut Armstrong 2020, yaitu strategi HR merupakan pendekatan jangka panjang dalam mengelola manusia sebagai aset utama organisasi. Nah, pendekatan ini tuh memastikan bahwa kemampuan, motivasi, dan komitmen karyawan selaras dengan kebutuhan strategi perusahaan. Dalam dunia kerja modern, HR tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan organisasi. HR berperan dalam menciptakan budaya kerja yang adaptif, mengelola perubahan, serta mengembangkan potensi karyawan melalui berbagai strategi berbasis data dan teknologi. Selanjutnya. Selanjutnya ada tren strategi HR terkini. Penerapan berbagai tren dalam strategi human resource atau HR tidak hanya mengubah cara organisasi mengelola karyawan, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, dampak tersebut dapat dilihat dari aspek produktivitas, efisiensi, budaya organisasi, kepuasan kerja, hingga daya saing di pasar global. Berikut penjelasan lebih mendalam tentang dampak tren HR terhadap organisasi. Yang pertama, ada peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional. Digital HR dan penggunaan HR analistik telah membuat banyak proses manajemen SDM menjadi lebih efisien. Yang kedua, peningkatan kemampuan dan daya saing SDM. Nah, salah satu tren HR yang paling menonjol adalah meningkatkan kompetensi melalui reskilling dan upskilling. Dunia kerja saat ini berubah dengan sangat cepat karena pengaruh teknologi digital, otomatis, dan kecerdasan buatan AI. Dan yang terakhir ada meningkatkan adaptabilitas dan ketahanan organisasi. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat akan bertahan lebih lama. Strategi HR yang berbasis teknologi dan data memberikan perusahaan
kemampuan untuk memprediksi perubahan pasar dan menyesuaikan kebijakan SDM dengan lebih cepat. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, kesimpulan. Manajemen sumber daya manusia SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan organisasi. SDM bukan hanya sekedar saat organisasi, melainkan merupakan penggerak utama yang menentukan arah, budaya, dan daya saing organisasi. Melalui pengelolaan efektif dan manajemen SDM mampu meningkatkan produktivitas, loyalitas, serta kesejahteraan karyawan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Dalam menghadapi era digital dan organisasi, manajemen SDM dituntut untuk mengadaptasi dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola kerja. Digitalisasi, otomatis serta pemanfaatan data, analitik AR menjadi kunci dalam pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Tantangan utama yang didapati adalah kesenjangan, keterampilan, keamanan, keamanan data merupakan budaya kerja akibat informasi digital. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan strategi seperti penguatan hard skill dan soft skill, peningkatan kompetensi melalui reskilling dan upskilling, serta mengembangkan budaya kerja yang inklusif dan adaptif. Baik, itu tadi materi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.